Salam, selamat malam sahabat terkasih. Mungkin hari ini ada yang menjalani dengan sukacita, tapi mungkin juga ada yang melewati hari dengan tidak mudah. Ada yang lelah, ada yang kecewa, bahkan mungkin ada yang sedang bergumul dalam diam. Malam ini kita datang kepada Tuhan bukan karena kita kuat, tetapi justru karena kita membutuhkan Dia. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Mari kita baca bersama-sama 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sahabat terkasih, ayat ini tidak mudah. Bersukacita senantiasa dalam segala keadaan, tetap berdoa bahkan saat hati tidak ingin berdoa, mengucap syukur di saat hidup terasa berat. Ini bukan hal yang mudah, tetapi justru disitulah letak rahasianya. Tuhan tidak meminta kita melakukan ini karena hidup selalu baik, tetapi karena Tuhan selalu baik. Sahabat terkasih, sukacita yang Tuhan maksud bukan tergantung situasi. Sukacita dari Tuhan lahir dari keyakinan bahwa Dia tetap memegang hidup kita. Artinya, kita bisa tetap memiliki sukacita, bahkan ketika keadaan tidak berubah. Sahabat terkasih, doa bukan hanya untuk saat kita kuat. Justru doa yang paling jujur sering lahir dari hati yang paling lemah. Kadang doa kita bukan kalimat indah, hanya air mata, hanya keluhan, hanya satu kalimat. Tuhan, aku tidak sanggup. Dan itu cukup. Sahabat terkasih, mengucap syukur dalam segala hal adalah bagian yang paling sulit. Mengucap syukur bukan karena semua baik, tetapi karena kita percaya bahwa Tuhan tetap bekerja, bahkan di tengah hal yang tidak kita mengerti. Sahabat terkasih, ada seorang wanita yang suatu hari menerima kabar yang mengubah hidupnya. Dokter mengatakan bahwa ada sel kanker dalam tubuhnya. Sejak hari itu, hidupnya tidak pernah sama. Ketakutan datang, pikiran dipenuhi berbagai kemungkinan, dan hatinya bertanya, "Tuhan, kenapa aku?" Hari-hari berikutnya tidak mudah. Dia harus menjalani pengobatan. Tubuhnya semakin lemah dan hatinya seringkali goyah. Ada malam di mana dia tidak kuat berdoa. Ada hari di mana dia hanya bisa diam. Dan air mata menjadi bahasanya. Tetapi di tengah semua itu, dia membaca firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dia tidak langsung kuat. Dia tidak langsung bersukacita. Tetapi dia mengambil satu langkah kecil. Dia tetap datang kepada Tuhan. Dalam kelemahannya, dia berkata, "Tuhan, aku takut, tapi aku tidak mau berjalan sendiri." Hari demi hari, dia belajar bersukacita, bukan karena sakitnya hilang, tetapi karena Tuhan ada. Dia tetap berdoa, meski hanya dengan air mata. Dan perlahan, dia mulai mengucap syukur. "Terima kasih Tuhan, aku masih hidup hari ini." Waktu berjalan, pengobatan terus dijalani. Dan oleh anugerah Tuhan, kondisinya mulai membaik. Sampai akhirnya dia dinyatakan pulih.
Tetapi yang paling berharga baginya bukan hanya kesembuhan itu. Dia berkata, "Aku menemukan Tuhan di saat aku paling lemah." Sahabat terkasih, mungkin hari ini kita tidak sedang sakit seperti itu, tapi kita semua punya pergumulan masing-masing. Ada yang bergumul dengan keluarga, keuangan, kesehatan, atau luka hati. Firman Tuhan malam ini mengingatkan kita, bukan berarti hidup kita harus sempurna, baru kita bisa bersuka cita. Bukan berarti semua masalah harus selesai, baru kita bisa berdoa. Bukan berarti semuanya baik, baru kita bisa bersyukur. Tapi justru di tengah semuanya itu, kita tetap memilih untuk dekat dengan Tuhan. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu malam ini. Engkau tahu setiap pergumulan kami. Engkau tahu setiap air mata yang tidak terlihat. Bapa, ajari kami untuk tetap bersuka cita, bukan karena hidup kami mudah, tetapi karena Engkau setia. Ajar kami untuk tetap berdoa, bahkan saat kami lemah. Dan ajar kami untuk mengucap syukur dalam segala keadaan. Kami percaya Engkau bekerja bahkan di saat kami tidak melihatnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kiranya firman Tuhan malam ini menguatkan hati kita dan memberi damai sebelum kita beristirahat. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.